Dalam menyusun perencanaan dan evaluasi sebuah program kesehatan, ada beberapa tahapan penting yang perlu kita lakukan secara sistematis. Di video ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan secara ringkas dan jelas tahapan-tahapan tersebut, mulai dari analisis situasi hingga monitoring dan evaluasi program. Selamat menyaksikan. Puskesmas Bandar Harjo adalah UPTD di bawah Dinas Kesehatan Kota Semarang yang terletak di Jalan Layur, Semarang Utara. Wilayah kerjanya meliputi 4 kelurahan dengan total penduduk lebih dari 80.000 jiwa. Didukung 2 pustu dan 1 pos kesehatan di daerah pesisir. Puskesmas ini memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Berbagai program kesehatan masyarakat seperti Posyandu dan Posbindu juga aktif dijalankan. Dengan 54 tenaga kesehatan dan fasilitas lengkap, Puskesmas Bandar Harjo berkomitmen memberikan layanan berkualitas meski menghadapi tantangan seperti kepadatan penduduk dan rendahnya literasi kesehatan. Nah, jadi yang pertama ada analisis situasi. Analisis situasi merupakan proses pengumpulan dan analisis data tentang kondisi dan masalah yang terkait dengan program atau proyek kesehatan. Tujuannya itu untuk memahami konteks, sumber daya, dan stakeholder yang relevan dengan program tersebut. Berdasarkan hasil analisis situasi yang telah kami lakukan dari profil Puskesmas Bandar Harjo, didapatkan bahwa ada 2 jenis PTM yang paling dominan, yaitu hipertensi dan diabetes mellitus. Di Puskesmas Bandar Harjo sendiri hanya sekitar 24% yang tercatat menerima pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin yang menjadi penyebab utama, dan dikarenakan faktor lain seperti adanya komplikasi dan keterbatasan fasilitas kesehatan. Sementara itu, pelayanan bagi penderita diabetes mellitus telah mencakup 100% dari total kasus yang terdata. Namun, demikian masih banyak masyarakat yang belum menjalankan pola hidup sehat secara konsisten. Masalah ini berkaitan dengan kurangnya edukasi yang berkelanjutan serta rendahnya kepatuhan terhadap pengobatan dan diet. Selanjutnya, analisis masalah kesehatan. Apa sih analisis masalah kesehatan itu? Analisis masalah adalah proses untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan kesehatan di suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk mengetahui akar penyebab masalah, siapa yang terdampak, dan menentukan langkah penanganan yang tepat dan terarah. Berdasarkan hasil analisis masalah di wilayah kerja Puskesmas Bandar Harjo yang dapat kalian lihat pada tabel, ditemukan beberapa masalah utama seperti rendahnya cakupan pelayanan hipertensi dan deteksi dini kanker, serta kurang optimalnya pelayanan kesehatan jiwa. Meski pelayanan diabetes sudah cukup baik, namun masyarakat masih kurang konsisten untuk menjalani pola hidup sehat. Penyebab umumnya adalah rendahnya kesadaran, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas terkait prioritas masalah. Apa sih itu prioritas masalah? Jadi, prioritas masalah adalah bagaimana kita menentukan masalah utama yang ada di dalam suatu kegiatan atau suatu program. Tujuannya untuk apa sih? Jadi, tujuan prioritas masalah ini adalah untuk kita menentukan masalah apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Untuk metodenya tersendiri itu ada banyak, tetapi kami menggunakan metode Hanlon. Untuk program kami dapat dilihat di tabel, yaitu terkait P2PTM, di mana masalahnya itu ada hipertensi, diabetes mellitus, dan juga ODGJ serta kanker leher, rahim, dan juga payudara. Nah, untuk metode Hanlon sendiri yaitu ada kecenderungan, keseriusan, dan kegawatan serta daya ungkit dengan skala 1-5, di mana skala 1 ada skala rendah dan skala 5 itu adalah dengan masalah yang tingkatannya tinggi. Dapat dilihat di tabel kami pada kali ini, di mana masalah utama dari kasus kami yaitu adalah hipertensi. Setelah
Setelah kita menemukan bahwa hipertensi adalah masalah prioritas di wilayah Puskesmas Bandar Harjo, maka langkah selanjutnya yakni menentukan akar penyebab masalah. Untuk itu, metode yang dapat digunakan adalah diagram sebab akibat atau yang lebih dikenal dengan fishbone diagram, karena bentuknya seperti tulang ikan. Sekarang kita perlu membuat fishbone diagram. Langkah pertama, di bagian kepala, kita letakkan masalah utamanya, yakni tingginya angka hipertensi di Puskesmas Bandar Harjo. Lalu kita akan menarik tulang besar atau penyebab utama dari aspek mandi, mental, material, dan environment. Untuk masing-masing penyebab utama, kita perlu membuat subpenyebab atau tulang kecilnya dan letakkan pada bagian yang lebih kecil. Misalnya, dari aspek dari sisi manusia, banyak masyarakat yang kurang sadar untuk memeriksa kesehatan secara rutin, seperti pemeriksaan tekanan darah. Dengan mengidentifikasi akar penyebab lewat fishbone ini, kita akan dapat lebih dekat untuk mencari solusi yang lebih tepat. Baik, yang selanjutnya adalah alternatif pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah adalah solusi yang digunakan untuk menanggapi suatu masalah kesehatan. Alternatif pemecahan masalah dapat berupa intervensi kesehatan ataupun perubahan perilaku. Baik, setelah kita mengetahui apa penyebab masalah menggunakan fishbone, yang kita lakukan selanjutnya adalah menemukan alternatif pemecahan masalah. Berdasarkan fishbone, ditemukan bahwa prioritas masalah pada penyakit hipertensi adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat. Hal ini sesuai dengan akar masalah yang berhubungan, yaitu diakibatkan oleh masyarakat yang tidak rutin melakukan screening serta pola gaya hidup masyarakat yang tidak sehat. Hal ini juga diiringi kurangnya pemahaman masyarakat terkait hipertensi. Alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan berdasarkan masalah tersebut adalah membuat program terkait penyebaran dan mengedukasi masyarakat, serta mengadakan program screening terkait hipertensi. Program yang akan kami buat adalah Menari dan Sehati. Menari adalah menangani hipertensi dan senam bersama-sama, sedangkan Sehati adalah sehat dengan masakan anti hipertensi. Baik, selanjutnya rencana usulan kegiatan atau RUK. Nah, RUK dirumuskan setelah melalui tahap-tahap seperti analisa situasi dan perumusan masalah. Salah satu manfaat RUK untuk memastikan agar setiap program kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut tabel RUK yang telah kami buat. Untuk memperoleh dukungan dana APBD, RUK Puskesmas perlu dijabarkan dalam bentuk rencana kegiatan anggaran. Penjabaran ke dalam rencana kegiatan anggaran sebaiknya menggunakan rincian yang telah dibuat lewat hitung RUK. Berikut tabel anggaran kegiatan yang telah kami buat. Baik, yang selanjutnya itu adalah penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau yang biasa disingkat dengan RPK. Nah, apa sih RPK itu? Jadi, RPK ini adalah proses merincikan suatu kegiatan itu, bagaimana kegiatan itu akan dilaksanakan, mulai dari apa saja kegiatan yang akan kita lakukan, siapa saja penanggung jawabnya, di mana dan kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan, serta sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Nah, biasanya penyusunan RPK ini dilakukan setelah rencana usulan kerja atau RUK disetujui. Apa sih fungsi dari RPK ini sendiri? Nah, jadi RPK ini berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, bagaimana sih cara atau langkah-langkah penyusunan RPK yang baik dan benar? Untuk langkah-langkah penyusunan RPK yang baik dan benar itu adalah sebagai berikut. Baik, setelah membuat RUK dan RPK, selanjutnya itu monitoring. Nah, sebelum monitoring itu membuat rencana kegiatan. Di sini kami ada dua program kegiatan, yaitu ada program kegiatan Menari dan program kegiatan Sehati. Nah, di sini ada salah satu contoh rencana kegiatan Menari. Nah, setelah membuat rencana kegiatan ini bisa dilakukan monitoring. Nah, di mana monitoring itu adalah sebuah pengamatan, pengukuran, dan pencatatan terhadap suatu kegiatan, sistem, atau kondisi tertentu untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana atau standar yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari monitoring tersebut yaitu untuk menilai kinerja, mendeteksi masalah sejak dini, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta pengambilan keputusan yang tepat. Nah,
di sini ada contoh monitoring kegiatan menari yang kami buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, di mana status ini masih kosong. Nah, di status ini bisa diisi kalau kegiatannya sudah berjalan dengan sesuai, itu bisa diisi selesai atau sesuai. Nah, jika kegiatannya belum berjalan dengan sesuai, belum selesai atau belum sesuai. Baik, setelah melakukan tahapan monitoring, maka langkah selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Nah, untuk tahapan evaluasi ini merupakan sebuah proses yang sistematis yang bertujuan untuk menilai ataupun mengukur dari suatu program apakah program tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, untuk tahapan evaluasi ini berfungsi sebagai penilaian terhadap keberhasilan suatu program, kemudian untuk mengidentifikasi kelemahan ataupun kekuatan dari program tersebut, dan yang terakhir itu ialah untuk mengidentifikasi efektivitas dan efisiensi dari program. Nah, ini adalah contoh tahapan evaluasi yang sudah kelompok kami susun, yaitu evaluasi kegiatan menari, yang dimana evaluasi kegiatan menari ini berisi yang pertama itu adalah tujuan kegiatan, lalu yang kedua itu adalah capaian kegiatan yang disusun dalam bentuk tabel, kemudian yang ketiga itu ada kendala yang dihadapi, yang keempat upaya perbaikan, dan yang kelima itu adalah rekomendasi kegiatan. Setiap tahapan dalam perencanaan dan evaluasi program merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Setiap tahapan mulai dari analisis situasi hingga monitoring dan evaluasi bukan sekadar formalitas, tapi fondasi utama agar program tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Karena setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari solusi.